Baik, selamat datang, selamat bergabung kembali. Kali ini kita akan berkesempatan untuk membahas materi tentang implementasi manajemen sistem file, di mana berikut ini adalah gambaran besar terkait dengan garis besar topik yang akan kita bahas, meliputi diantaranya struktur sistem file, implementasi direktori, metode alokasi, perbaikan, sampai dengan network file system. Ya, meski pembahasan pertama, sebelum kita masuk ke sistem struktur file, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu sistem file. Nah, sistem file bisa diartikan sebagai bagian dari sistem operasi yang bertanggung jawab untuk manajemen file, untuk pengelolaan file. Yang kurang lebihnya adalah menyediakan mekanisme untuk menyimpan data dan akses ke isi file termasuk data dan program. Nah, untuk beberapa sistem operasi yang memperlakukan segala sesuatu sebagai file, contohnya adalah Ubuntu. Ya, dan berikut ini adalah beberapa tugas yang mungkin dihadapi oleh sistem file. Yang pertama terkait dengan struktur file. Jadi, kita telah melihat berbagai struktur data di mana file dapat disimpan. Nah, tugas dari sistem file adalah untuk mempertahankan struktur file yang optimal. Kemudian, pemulihan ruang kosong. Nah, setiap kali file akan dihapus dari hard disk, ada ruang kosong yang dibuat di disk. Jadi, ada banyak ruang serupa yang perlu dipulihkan untuk mengalokasikan mereka ke file yang lain. Poin ketiga, tentang penetapan ruang disk ke file. Jadi, hal yang mungkin terlintas tentang file adalah tentang menentukan di mana untuk menyimpan file pada hard disk. Kemudian untuk poin yang terakhir, pelacakan lokasi data. Jadi file mungkin disimpan tidak hanya dalam satu blok. Jadi kita perlu melacak semua blok di mana bagian dari file berada. Ya, memasuki bahasan struktur sistem file. Jadi kita perlu ketahui bersama bahwa sistem file menyediakan akses yang efisien ke disk dengan memungkinkan data yang akan disimpan, dicari dan diambil dengan cara yang nyaman. Nah, file system ini harus dapat menyimpan file, mencari dan mengambil file itu sendiri. Nah, ini adalah gambaran untuk layer sistem file. Jadi, sebagian besar sistem operasi menggunakan pendekatan layering untuk setiap tugas termasuk sistem file, di mana setiap lapisan dari sistem file bertanggung jawab untuk beberapa kegiatan. Ya, pada level terendah, input-output control berisi device driver dan interrupt handler untuk mengirimkan informasi antara memori dan sistem disk. Kemudian berpindah ke layer berikutnya, basic file system. Di sini berisi perintah bagi device driver untuk membaca dan menulis blok fisik pada disk. Kemudian untuk file organization module, di sini pada layar ini berisi modul untuk mengetahui blok logika pada blok fisik. Sampai dengan akhirnya pada layar logical file system ini menggunakan struktur directory untuk memberikan ke file organization module informasi tentang kebutuhan terakhir seperti simbol, nama file, struktur dan lain sebagainya. Dan ini merupakan gambaran ilustrasi tentang pentingnya struktur sistem file yang disediakan oleh sistem operasi. Bisa dilihat pada poin A dan juga B. Pada saat membuka file dengan menjalankan perintah open, blok-blok dari struktur directory disimpan pada struktur directory di memori dan mengubah file pada control block. Kemudian, pada saat membaca file dengan menjalankan perintah read, maka indeks yang dibaca dicari lokasi blok pada disk melalui table open file yang berada di memori. Ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang implementasi directory.
Apa itu? Ya, terkait dengan pemilihan algoritma implementasi direktori memungkinkan ya akan mempengaruhi performa dari sistem. Jadi terdapat dua algoritma yang umum digunakan saat ini. Yang pertama adalah linear list dan yang kedua nanti akan kita bahas tentang hash table. Jadi terkait dengan linear list ya, metode yang pertama, algoritma yang pertama ini mempunyai karakteristik di mana implementasi direktori menggunakan daftar nama file linear dengan pointer ke blok data. Nah, hal ini akan berdampak pada pemrograman yang mudah ya, tetapi memerlukan waktu yang lama untuk eksekusi. Untuk ilustrasinya bisa dilihat pada gambar di bawah. Nah, ketika sebuah file baru dibuat, maka seluruh daftar akan dicek apakah nama file baru cocok dengan nama file yang ada atau tidak. Nah, dalam kasus jika tidak ada yang cocok, maka file dapat dibuat di awal atau di akhir. Nah, proses pencarian ini yang membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus mengakses dari seluruh daftar yang ada. Ini merupakan kelemahan dari karakteristik linear list. Sedangkan untuk cara yang kedua, algoritma hash table memiliki karakteristik di mana sepasang key value untuk setiap file dalam direktori akan dibuat dan disimpan dalam table hash. Jadi kunci nanti akan ditentukan dengan menerapkan fungsi hash pada nama file, sementara poin kunci untuk file yang sesuai disimpan di dalam direktori. Untuk ilustrasinya seperti gambar di bawah ini. Jadi untuk proses hash table ini, proses pencarian tidak lagi memakan waktu yang lama. Jadi pencarian menjadi lebih efisien karena pada algoritma ini tidak akan mengakses seluruh daftar yang ada. Jadi hanya entry hash table yang diperiksa menggunakan kunci yang ada. Ya. Terkait dengan metode alokasi ini berhubungan dengan bagaimana blok-blok pada disk dialokasikan untuk file. Terdapat beberapa metode alokasi, antara lain yang pertama adalah alokasi berurutan, kemudian alokasi berhubungan, dan juga alokasi berindeks. Langsung saja kita menuju metode alokasi yang pertama. Pada alokasi berurutan, setiap file menempati sekumpulan blok yang berurutan pada disk. Bisa dikatakan model ini cukup sederhana, jadi karena hanya membutuhkan lokasi awal dan panjang dari jumlah blok. Kemudian, akses pada blok disk dilakukan secara random dan memakan banyak ruang. Ini akan memicu permasalahan pada dynamic storage allocation. Dan yang kemudian karakteristik selanjutnya adalah file yang disimpan secara berurutan tidak dapat berkembang. Oke. Ya. Yang kedua, alokasi berhubungan. Pada jenis metode alokasi ini, setiap file adalah sebuah link list dari blok-blok yang terpisah pada disk. Kemudian, pada setiap blok terdapat satu pointer yang menunjuk ke blok lain. Nah, bentuknya pun cukup sederhana, jadi hampir mirip dengan sebelumnya. Alokasi berhubungan hanya memerlukan alamat awal. Kemudian untuk manajemen free space-nya, pada alokasi berhubungan ini tidak memakan banyak ruang dan juga model ini tidak menggunakan random access. Memasuki alokasi yang ketiga, berindeks. Di sini terdapat satu blok yang berisi pointer ke blok-blok file. Jadi ilustrasinya bisa dilihat pada gambar di samping. Terdapat satu blok yang berisi pointer ke blok-blok file. Kemudian pada alokasi berindeks ini memiliki bentuk berupa logika.
Jadi pada alokasi berindeks memerlukan table index yang membawa pointer ke blok-blok file yang lain. Kemudian untuk pengaksesan, akses dilakukan secara random. Kemudian alokasi berindeks merupakan akses dinamis tanpa fragmentasi eksternal, tetapi mempunyai blok indeks yang berlebih. Ya, memasuki pembahasan terkait dengan manajemen ruang bebas, manajemen free space, di mana daftar ruang bebas biasanya diimplementasikan sebagai bitmap atau bit vector. Nah, nanti kita akan bahas ada beberapa manajemen ruang bebas, mulai dari bit vector, kemudian linked list, grouping, dan juga counting. Nah, pada bahasan pertama, daftar ruang bebas diimplementasikan sebagai bit vector. Nah, di sini setiap blok direpresentasikan dengan 1 bit. Jika blok bebas, maka bit akan bernilai 1. Sebaliknya, jika blok dialokasikan, maka bit akan bernilai 0, akan bernilai 0 ya. Nah, dengan menggunakan bit vector, ini memudahkan untuk mendapatkan file yang berurutan. Nah, untuk pengembangan bit vector, pengembangannya adalah dengan menggunakan linked list. Akan kita bahas di manajemen ruang yang selanjutnya. Ya, linked list skema ini menghubungkan blok-blok yang masih kosong menjadi linked list. Kemudian, linked list ini menyimpan suatu pointer di blok kosong yang pertama di lokasi khusus di disk dan menyimpannya di memori. Nah, blok pertama ini mengandung suatu pointer untuk ke blok disk kosong selanjutnya. Begitu seterusnya. Yang ketiga, metode grouping. Jadi ini hampir sama dengan skema link dari metode alokasi berindeks, tapi pointernya menunjukkan alamat blok yang kosong dan pointer terakhir akan menunjukkan ke blok selanjutnya yang mengandung pointer. Kemudian yang keempat, counting. Hampir sama dengan link scheme pula, di mana metode ini mempunyai direktori yang menyimpan awal dan panjang seperti alokasi berhubungan untuk file-file yang sifatnya masih kosong. Ya, terkait dengan implementasi sistem file, kita akan berbicara mengenai efisiensi dan performa. Efisiensi penggunaan ruang disk ini akan bergantung pada alokasi disk dan juga algoritma direktori serta tipe data yang disimpan pada entry direktori dari file. Nah, untuk meningkatkan performansi penggunaan ruang disk, digunakan disk cache yang digunakan pada bagian terpisah dari main memory untuk penggunaan blok yang sering digunakan. Nah, penggunaan cache ini akan membantu untuk memperbaiki kinerja. Kemudian selain itu, untuk meningkatkan performansi PC juga dapat menggunakan bagian tertentu dari memori sebagai virtual disk atau RAM ya, RAM disk. Ya, masuk ke pembahasan pemulihan recovery. Untuk memperbaiki sistem file dilakukan dengan memeriksa konsistensi dengan cara membandingkan data pada struktur direktori dengan blok data pada disk dan mencoba untuk memperbaiki inkonsistensi yang ada, yang tidak konsisten ya. Nah, pemeliharaan ini dijalankan untuk memastikan bahwa kegagalan sistem tidak akan terjadi lagi saat kehilangan data. Kemudian, selain itu terdapat penggunaan program sistem untuk backup data dari disk ke penyimpanan lain. Nah, perbaikan atau pemulihan akan recovery ini
bisa dilakukan dengan restoring data dari backup data. Jadi ada dua jenis pemulihan. Yang pertama adalah pengecekan yang kontinu, dan yang kedua recovery dengan menggunakan restoring data dari backup. Ya, memasuki sistem file log struktur. Jadi sistem file log struktur ini menyimpan semua update ke file sistem sebagai transaksi. Nah, di sini ada penekanan log based transaction oriented ya. Jadi semua transaksi nantinya akan ditulis ke log. Sebuah transaksi dijadikan commit, ada proses commit jika ditulis ke log. Nah, tetapi kemungkinan sistem file juga tidak diupdate ya. Nah, transaksi pada log ini ditulis secara tidak beraturan ke sistem file. Jika sistem file dimodifikasi, maka transaksi akan dihapus dari log. Dan juga jika filenya bertabrakan, semua transaksi yang tersisa pada log harus dibentuk. Ini adalah beberapa karakteristik dari sistem file log structure. Ya, selanjutnya kita berbicara mengenai Sun Network File System, di mana apa sih maksud dari network file system itu? Jadi network file system bisa diartikan sebagai implementasi dan spesifikasi dari sistem perangkat lunak untuk mengakses remote file melalui jaringan LAN atau WAN ya. Nah, perlu diketahui bahwa network file system ini merupakan bagian dari Solaris dan Sun OS yang berjalan pada Sun Workstation menggunakan Unreliable Datagram Protocol, UDP IP, dan Ethernet. Nah, workstation yang saling berhubungan dipandang sebagai mesin independen dengan file system yang independen, berdiri sendiri, di mana memungkinkan sharing di antara sistem file secara transparan. Kemudian pada Sun Network File System ini, direktori remote akan dimount ke direktori sistem file lokal. Ya, selain itu, spesifikasi network file system memiliki mekanisme mount yang berbeda. Jadi NFS ini didesain untuk sistem operasi pada lingkungan heterogen dari mesin, sistem operasi, dan arsitektur network yang berbeda. Jadi misal untuk mekanisme mount yang berbeda pula, misalnya terdapat 3 file system yang independen seperti ditunjukkan pada gambar sebelah kiri. Nah, kemudian dilakukan mounting dengan network file system. Nah, maka hasilnya adalah file system hasil akan terlihat seperti pada gambar tunjukkan sebelah kanan. Akan ada penyesuaian dengan mounting pada network file system. Ya, sampai di sini kita sudah membahas tentang implementasi manajemen sistem file, mulai dari struktur file, implementasi direktori, metode akses, sampai dengan yang barusan kita bahas adalah network file system. Semoga penjelasan kali ini dapat dimengerti dengan baik dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam.